飘一片。Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, karena rekap dong gua Tales of Herdinghast udah nyusul ke episode terbaru, jadi Mimin mau nambah rekap dong gua berjudul Transformasi Bintang alias Stellar Transformation, dan akan kita bahas dari season 1 ya guys ya. Buat teman-teman yang mau maraton bareng, bisa langsung subrek dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan updatean videonya. Tapi buat yang nggak pengen, bisa langsung skip sampai di sini ya guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Pulau Naga alias benua Qianlong, sebuah tempat di mana manusia, peri, iblis, dan binatang buas hidup berdampingan. Meski berada di dunia yang sama, setiap ras memiliki wilayah kekuasaan masing-masing dan tidak bisa sembarangan melewati batas. Wilayah Laut Tenggara menjadi area terlarang bagi para kultivator. Bagian timur dikuasai oleh iblis dan binatang buas, sedangkan wilayah barat dihuni manusia yang terbagi menjadi 3 negara besar. Dari ketiga negara itu, Kerajaan Chu adalah yang paling kuat. Setelah itu, cerita langsung memperlihatkan pertarungan sengit antara 2 orang melawan iblis. Ternyata, 2 orang tersebut memiliki hubungan ayah dan anak. Dan dari sinilah alur cerita yang sesungguhnya dimulai. Di sebuah kerajaan bernama Zhendong, seorang ayah bernama Qinde dan anaknya bernama Qin Yu terlihat dihampiri oleh 12 tetua, di mana mereka mengatakan Qin Yu alias pangeran ketiga tidaklah memiliki peluang melakukan kultivasi. Tidak menyerah, Qinde terlihat membawa Qin Yu ke sebuah kuil dewa untuk menemui Feng Yuzi, serta meminta solusi tentang masalah putranya. Tapi sayangnya, tetua Feng juga tidak bisa melakukan apapun. Dia beralasan, titik energi Qin Yu sangat aneh dan tidak bisa menyimpan energi di dalam dantiannya, sehingga dia tidak memiliki cara untuk membantunya. Tidak lagi memiliki solusi apapun, Qinde lantas membawa Qin Yu untuk tinggal di sebuah pegunungan Yunwu. Singkatnya, selama 2 tahun tinggal di tempat ini, Qin Yu tinggal bersama seorang kakek bernama Lian Yan dan mendapatkan seekor burung peliharaan dengan sebutan Xiaohe. Bahkan ada beberapa penjaga yang juga melindunginya secara diam-diam. Sore harinya sambil berbicara dengan Xiaohe dan sangat merindukan ayahnya, Qin Yu mengungkapkan sebuah fakta kalau dia memiliki 2 kakak, bahkan beranggapan ayahnya hanya menyayangi kedua kakaknya. Pasalnya tidak pernah datang untuk menemuinya di tempat ini. Keesokan harinya, ketika Qin Yu sedang melatih Xiaohe terbang, mereka tanpa sengaja mendengar suara teriakan dari 2 orang sedang dikejar oleh monster serigala. Tapi untungnya berkat bantuan penjaga rahasianya, Qin Yu berhasil menyelamatkan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Tisan dan Tie Xiaolu dari desa Tijia. Pasca kejadian tersebut, hubungan Qin Yu dan kedua teman barunya menjadi sangat akrab. Bahkan Qin Yu menyempatkan diri bermain bersama mereka ke desa Tijia. Namun di tengah-tengah suasana bahagia tersebut, seorang penjaga bernama Paman He terlihat menghampiri Qin Yu serta memberikan kabar kalau kedua kakaknya datang untuk menemuinya. Singkatnya, ketika Qin Yu sedang mandi bareng dengan kedua kakaknya yang bernama Qin Feng dan Qin Zheng, bahkan melepaskan rasa rindunya setelah 2 tahun tidak bertemu, kedua kakaknya justru mengatakan harus segera pergi
Pasalnya mereka memiliki tugas penting. Namun dari sifat kedua kakaknya tersebut, mereka terlihat sangat menyayangi Kinyu. Di saat kedua kakaknya kembali meninggalkannya di tempat ini, sebuah fakta mengejutkan kembali terungkap. Alasan sang ayah meninggalkan Kinyu ke tempat ini karena desakan dari 12 tetua, di mana Kinyu dicap tidak memiliki energi kultivasi dan dianggap sampah. Terlebih lagi tetua kuil dewa sekalipun tidak bisa membantunya. Di tengah-tengah kesedihan dan melihat sebuah bintang jatuh, Kinyu sempat memanjatkan harapan untuk menjadi kuat seperti kedua kakaknya. Bahkan hal itu membuat tekad dalam diri Kinyu mulai bangkit untuk merubah nasibnya. Dengan perasaan bersemangat, Kinyu bergegas mendatangi Tetua Lian untuk meminta bantuan melatihnya berkultivasi. Tetua Lian menjelaskan, kultivasi dibagi menjadi 3 tahapan, tingkat langit dasar, tingkat langit atas, dan tingkat dewa. Masing-masing tahapan membutuhkan energi kultivasi. Bahkan selama 300 tahun, hanya ada 3 orang saja yang berhasil menembus ranah dewa, dan salah satunya adalah Tetua Feng. Meskipun Kinyu dicap tidak memiliki energi kultivasi, tapi dia tidaklah putus semangat, serta ingin belajar seni bela diri alias teknik baku hantam fisik untuk memperkuat tubuhnya. Singkatnya, mendengar Kinyu ingin berlatih seni bela diri, ayahnya lantas memerintahkan bawahannya bernama Suyan untuk mengirim para guru terbaik ke pegunungan Yunwu, sehingga bisa membantu putra bungsunya menggapai impiannya. Nah, dari 8 guru ahli baku hantam yang dikirim bapaknya, dan hanya bisa memilih salah satu di antara mereka, Kinyu lantas meminta para calon gurunya untuk menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Di saat ketujuh calon guru menunjukkan kekuatan mereka, dan hanya Jenderal Zhou Yunxing yang diam tanpa melakukan apapun, Kinyu justru memilihnya menjadi guru. Dengan alasan Zhou Yunxing selalu bersikap tenang dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Tidak berselang lama, Tetua Lian terlihat memberikan sebuah kotak hadiah yang dikirim oleh ayahnya, di mana kotak tersebut berisikan kitab rahasia tenaga dalam. Namun sayangnya, ketika Kinyu mencoba melatih beberapa teknik kultivasi dari kitab rahasia, energi yang dia serap benar-benar tidak bisa berkumpul di dalam tubuhnya. Bahkan meskipun telah berulang kali mencoba, hal itu tetap saja tidak membuahkan hasil apapun. Di hari pertama berlatih di bawah bimbingan Guru Zhou, Kinyu diharuskan berlari dari pondok gunung Yunwu sampai ke kaki gunung. Bahkan ketika dia baru saja tiba di kaki gunung, Guru Zhou justru langsung memintanya untuk kembali ke pondok Yunwu. Dan hari-hari latihan berat Kinyu bersama dengan Guru Zhou akhirnya benar-benar dimulai. Meskipun Guru Zhou selalu bersikap dingin, namun pada dasarnya dia sangat memperdulikan Kinyu, serta selalu memperhatikannya berlatih fisik tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Sedangkan Kinyu juga tidak pernah patah semangat mengikuti setiap instruksi gurunya, bahkan menolak ajakan bermain dari Tisan dan Tie Xiaolu. Sampai suatu hari, ketika Kinyu berlatih di pedalaman hutan, dia tanpa sengaja bertemu dengan monster serigala kayu dan berniat untuk menjadikan sang monster sebagai bahan latihannya. Meskipun para penjaga rahasia ingin membantunya, namun Guru Zhou meminta mereka untuk tidak turun tangan, serta membiarkan Kinyu merasakan situasi hidup dan mati. Tepat ketika Kinyu terdesak dan tidak memiliki peluang, Guru Zhou pada akhirnya turun tangan untuk membantunya.
dan meminta Qin Yu untuk mempertimbangkan kemampuannya sendiri sebelum bertindak. Bukannya kendor, ucapan sang guru justru membuat Qin Yu semakin giat untuk berlatih. 这就对了。 Tidak terasa setelah 1 tahun berlalu dan telah memberikan semua latihan ekstrim kepada Qin Yu, Guru Zhou harus pamit undur diri dan meminta Qin Yu untuk berlatih secara mandiri. Meskipun Qin Yu merasa sedih harus ditinggal oleh gurunya, namun mengingat impiannya untuk menjadi orang terkuat di benua Qianlong, dia pada akhirnya berjanji kepada gurunya untuk melampaui impiannya. Singkatnya, sesuai dengan pesan Guru Zhou, Qin Yu mulai melakukan latihan dengan lebih giat. Dia benar-benar tidak menunjukkan rasa lelah sedikit pun, bahkan tidak memperdulikan kelelahan yang dia alami selama berlatih. Malam harinya, ketika Qin Yu sedang bersantai dengan Xiao He di atas puncak gunung, dia merasa semakin kuat tubuhnya, kecepatan perkembangannya semakin lambat, sehingga dia beranggapan sudah mencapai titik buntu dan membutuhkan metode lain untuk berlatih. Dengan adanya pemikiran tersebut, Qin Yu lantas kembali membuka kitab rahasia tenaga dalam dan tanpa sengaja menemukan teknik naga peninggalan leluhurnya, serta mencoba untuk melatihnya. Meskipun kembali gagal menyimpan energi di dalam dantiannya, tapi energi tersebut justru berkumpul di dalam otot dan tulangnya, sehingga bisa memperkuat tubuh fisiknya. Hari demi hari, Qin Yu terus-menerus memperdalam latihan tubuh fisiknya, sampai tidak terasa, waktu kembali berlalu selama 3 tahun singkat. 天门第3盘八门成度，伤尽。 Di saat Qin Yu berlatih kekuatan air, dia tanpa sengaja menemukan sebuah fakta di mana energi angin dan air pada dasarnya sama-sama mengandalkan aliran, sehingga jika dia bisa mengendalikan air, maka sudah pasti bisa mengendalikan kekuatan angin. Untuk membuktikannya, Qin Yu lantas kembali mendatangi monster serigala dan berniat untuk menjadikannya sebagai latihan baku hantam. Sesuai dengan dugaan sebelumnya, Qin Yu benar-benar mampu memanfaatkan energi angin untuk mempercepat setiap gerakannya, membuat monster serigala kewalahan menghadapinya. Bahkan para penjaga rahasia sekalipun tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan Qin Yu, di mana ketika mereka tiba di lokasi baku hantam, Qin Yu sudah berhasil menjatuhkan monster serigala. Sambil pulang menuju pondok Gunung Yunwu menggunakan teknik aliran angin, Qin Yu lantas memberi nama tekniknya dengan sebutan tarian cahaya bulan. Setibanya di pondok dan ingin mendapatkan teknik pedang sebagai petarung jarak dekat, Qin Yu tanpa sengaja membuka kitab rahasia pedang leluhurnya, disebut juga sebagai teknik pedang Yuchang, di mana teknik tersebut mengharuskan seseorang menyembunyikan pedang dan melepaskan pedang dengan kecepatan ekstrim, sehingga tidak disadari oleh musuh. Bisa dikatakan sebagai teknik serangan pedang secara diam-diam. Setelah memahami inti dari teknik tersebut, Qin Yu lantas memulai latihan pedang dengan para boneka. Bahkan hanya dalam waktu singkat, Qin Yu berhasil menjatuhkan semua boneka dan membuat pedangnya patah. Menyadari dia membutuhkan senjata lebih bagus, Qin Yu lantas berniat untuk kembali ke kota Yanjing di kerajaan Zhendong, serta mengambil pedang Yuchang di kediaman ayahnya. Dengan begitu bisa meningkatkan teknik pedangnya. Keesokan harinya sebelum pergi, Qin Yu menyempatkan diri menemui Tisan dan Ti Xiaolu. Selain mengatakan tujuannya ingin pergi ke kota Yanjing, Qin Yu juga bertanya oleh-oleh apa yang mereka inginkan. Di momen ini,
Tisan memesan sebuah pisau kepadanya, sedangkan Xiaolu meminta dibelikan boneka. 一哥哥，再见。 Setibanya di kota Yanjing, tepatnya di kediaman Raja Zhendong, Qin Yu langsung disambut oleh pengurus kerajaan bernama Gemin. Pasalnya ayahnya sedang ada urusan mendesak di kota Tiefeng. Menuruti tujuan Qin Yu, Gemin lantas membawanya memasuki ruangan rahasia penyimpanan pedang. Dan tentu saja, Qin Yu segera mengambil pedang Yu Chang sesuai dengan tujuannya dan meminta Gemin mencari sebuah pisau dan boneka untuk kedua sahabatnya. Di tempat lain, ketika penduduk desa Tijia lagi asyik menanam padi sesuai dengan kebiasaan mereka, kelompok bandit berkuda tiba-tiba saja menyerang desa. Meskipun Qin Yu pada akhirnya kembali ke tempat ini dan mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sayangnya dia sedikit terlambat. Pasalnya tangan Xiaolu tanpa terduga berhasil terpotong oleh salah satu bandit. Merasa muak dengan kejadian tersebut, Qin Yu lantas menantang Baisan yang merupakan tetua ketiga kelompok bandit melakukan duel baku hantam. Bahkan dengan sangat mudah berhasil menghabisinya. Melihat kepergian pasukan bandit pasca pemimpin mereka berhasil dijatuhkan, membuat Tisan terlihat emosi. Sementara Qin Yu beranggapan, membunuh bukanlah hal baik. Jadi untuk apa dia harus menghabisi pasukan bandit jika pemimpinnya sudah tewas? Ucapan barusan langsung dibantah oleh Tisan, di mana para bandit adalah iblis. Jika tidak menghabisi mereka, maka pasukan bandit pasti akan kembali melakukan penyerangan. Semua perkataan Tisan langsung terbukti, di mana ketika mereka berdua sedang mengobati Xiaolu, bahkan seluruh penduduk desa sudah dibantai habis. Pasukan bandit yang dipimpin oleh ketua pertama bernama Wutuan dan tetua kedua kembali mendatangi desa Tijia. Bahkan mereka langsung membakar seluruh desa, sehingga membuat Qin Yu akhirnya menyadari para bandit dan manusia jahat memanglah harus dibantai habis. Pada awalnya, Qin Yu sempat ingin menjatuhkan Wutuan sehingga bisa menghentikan kelompok bandit, namun menyadari kekuatan Wutuan jauh di atasnya dan tidak bisa menghabisinya dalam waktu singkat, Qin Yu pada akhirnya memutuskan menghabisi bandit keroco untuk menyelamatkan penduduk desa yang tersisa. Merasa emosi dengan tindakan Qin Yu, Wutuan lantas meminta Jiaming alias tetua kedua untuk ikut bersamanya menghabisi Qin Yu. Pasalnya seluruh anggota mereka telah dibantai habis, sehingga membuat Qin Yu yang tidak lagi memiliki pilihan selain mencoba menghadapi kedua orang terkuat bandit berkuda. Meski terdesak dan notabene tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kedua tetua bandit yang berada di ranah langit dasar, namun Qin Yu tidak kehabisan ide. Dia lantas mencoba mengalihkan perhatian dengan teknik tarian cahaya bulan dan menunggu momen yang tepat melepaskan tebasan pedang Yu Chang untuk menghabisi Wutuan. Bahkan ketika Jiaming merasa muak dan ingin melepaskan serangan secara diam-diam, Xiao He pada akhirnya turun tangan untuk membantunya, sehingga Qin Yu juga mampu menghabisi Jiaming. Beberapa tahun kemudian pasca kejadian sebelumnya, Qin Yu dan Xiao He terlihat sudah tumbuh dewasa. Bahkan di karangan Qin Yu sudah berusia 16 tahun, tetua Lian telah menyampaikan informasi kalau ayahnya ingin mengadakan acara pendewasaan untuk Qin Yu. Dan di momen ini juga, kita diperlihatkan seorang gadis cantik, di mana dia adalah Tie Xiaolu yang juga telah berusia 16 tahun. Namun di tengah-tengah percakapan, Qin Yu tiba-tiba saja pamit undur diri.
dengan alasan ada urusan penting yang harus dia selesaikan sebelum mengikuti acara pendewasaan. Di tempat lain, Kaisar Negara Chu alias Xiang Guang terlihat bermimpi buruk akan dihabisi oleh Kaisar Negara Zhendong alias Qin De. Oleh sebab itu, tidak ingin mimpinya menjadi kenyataan, dia lantas meminta pria elang untuk mengirim Zhen Su menyusup ke wilayah timur demi mendapatkan informasi. Di sisi lain, tepatnya di pinggiran kota Yanjing, sosok misterius dari organisasi Tianwang alias pemburu bandit terlihat menghadang Hao Tan yang dikenal sangat keji, bahkan telah menghabisi banyak warga tidak berdosa, dan dengan alasan itulah sosok misterius terlihat ingin menghabisinya. Sementara itu di kota Yanjing, satu persatu tamu undangan terlihat menghadiri acara pendewasaan. Salah satunya adalah Sang Guanghong dari kota Suijing yang juga kaisar dari kerajaan Huayang. Sedangkan di dalam ruangan, Qin Zheng terlihat memberikan informasi. Selain Qin Yu belum juga datang, Xiang Guang alias kaisar negara Chu terlihat mengirim mata-mata ke wilayah timur, sehingga ditakutkan ada hubungannya dengan belum datangnya Qin Yu. Di saat Kaisar Qin De beranggapan Xiang Guang tidak mungkin menargetkan Qin Yu serta tidak tahu apa tujuannya mengirim Zhen Su, Qin Feng terlihat memasuki ruangan serta menyampaikan kabar kalau Sang Guanhong telah tiba, sehingga mereka bisa segera mendiskusikan rencana. Kembali ke tempat baku hantam, meskipun sosok ranah misterius berada di bawah Hao Tan yang berada di ranah langit dasar sempurna, namun kekuatan fisik dan kecepatannya tidak bisa diremehkan, bahkan berhasil mendesak Hao Tan. Merasa muak dengan tindakan barusan, Hao Tan pada akhirnya menggunakan teknik cakar penghancur jiwa untuk memberikan tekanan. Namun sayangnya, hal tersebut berhasil diblokir oleh sosok misterius sehingga membuat topengnya terlepas dan kemudian melepaskan tebasan pedang Yu Chang tepat di lehernya untuk mengakhiri baku hantam. Nah, sosok misterius yang bergabung dengan organisasi Tianwang ternyata adalah Qin Yu ya guys ya. Dan alasannya ingin melakukan urusan penting sebelumnya mengikuti upacara pendewasaan ternyata adalah menjalankan tugas untuk menghabisi seorang bandit alias Hao Tan. Sementara itu di ruangan pribadinya, Qin De secara pribadi mengajak Sang Guanhong untuk bekerja sama menguasai kerajaan Zhou. Selain dia memiliki keyakinan 80% untuk berhasil, Qin De juga berjanji akan memberikan 2 tempat di wilayah timur kepada Sang Guanhong, sehingga Sang Guan akan memiliki 4 tempat di dekat samudra. Tidak berselang lama, ketika seluruh orang dibuat panik, Qin Yu belum juga tiba saat acara akan segera dimulai. Qin Yu bersama dengan Xiao He pada akhirnya tiba di tempat ini, sehingga acara pendewasaan bisa segera dimulai. Setelah acara pendewasaan selesai, Raja Qin De terlihat membawa Qin Yu ke ruangan bawah tanah, serta menjelaskan sebuah rahasia, di mana sebelum negara Chu menguasai benua Qianlong, Kaisar Qin adalah orang pertama yang menyatukan benua. Dulunya disebut sebagai benua Zulong, dan keluarga Qin mereka adalah keturunan langsung dari Kaisar Qin. Meskipun Kaisar Qin memiliki kekuatan di tingkat dewa, namun dia berhasil dibunuh oleh Xiang Guang alias Kaisar negara Chu saat ini dengan cara yang licik. Bahkan setelah berhasil menghabisi Kaisar Qin, negara Chu secara terang-terangan menghabisi seluruh keluarga Qin. Sedangkan mereka hanya sisa keluarga yang berhasil selamat pasca menutupi identitas selama ratusan tahun. Itulah sebabnya mereka harus membalaskan dendam dan merebut kembali negara Chu. Tidak sampai di sini, Kaisar Qin De juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Mereka harus merebut kembali negara Chu bukan hanya demi leluhur, di mana ibu mereka yang dikatakan tewas kebakaran hanyalah sebuah kebohongan. Pasalnya ibu mereka tewas di tangan Kaisar negara Chu alias Xiang Guang. Mendengarkan hal itu jelas membuat Qin Yu emosi dan berniat untuk balas dendam.
tapi ayahnya memintanya untuk bersabar sedikit lebih lama lagi. Dengan begitu, barulah bisa mencapai tujuan mereka. Bahkan Kinde meminta Kinyu untuk menerobos ranah langit tingkat atas baru bisa bergabung dengan rencananya. Singkatnya, ketika Kinyu sedang memikirkan kematian ibunya yang ternyata tewas oleh Siang Guang, bahkan beranggapan tidak berguna yang belum bisa membantu ayahnya membalaskan dendam, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah benda jatuh tidak jauh dari lokasinya. 小黑，去看看。 Baru saja ingin mengambil benda tersebut, Kinyu tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari monster Tiaoyong, sehingga terjadilah baku hantam untuk memperebutkannya. Tepat ketika Kinyu berada dalam situasi terdesak dan si monster tidak membiarkannya mendapatkan benda tersebut, Xiaohe pada akhirnya turun tangan memberikan bantuan, sehingga Kinyu pada akhirnya berhasil mendapatkannya. Di saat Kinyu kebingungan benda apa yang dia temukan, bahkan monster saja sampai ingin mendapatkannya, benda yang dia beri nama sebagai mata air meteor tiba-tiba saja memasuki tubuhnya. Dengan bantuan meteor mata air, Kinyu dikatakan mampu menyerap energi murni 10 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan benda tersebut juga membantunya menyempurnakan meridian, sehingga bisa mempercepat kultivasinya berkali-kali lipat dan membuatnya bisa segera menerobos ranah langit tingkat atas untuk bergabung dalam rencana bapaknya. Singkatnya, selama 1,5 tahun berlatih berkat bantuan mata air meteor di tubuhnya, kekuatan Kinyu sudah menembus tingkat langit dasar sempurna, sehingga hanya membutuhkan 1 langkah lagi mencapai tingkat langit atas. Namun di tengah latihannya bersama dengan Xiaohe, monster Tiaoyong tiba-tiba saja kembali menunjukkan diri. Pertarungan tidaklah berjalan sulit seperti sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, Kinyu mampu dengan mudah menjatuhkan monster Tiaoyong, bahkan membuat sang monster sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Bersama dengan runtuhnya bebatuan, Kinyu tanpa sengaja menemukan sebuah batu menyala. Selain memiliki berat luar biasa, batu tersebut juga sangat keras, sehingga membuat Kinyu memutuskan membawanya menuju istana Zhendong. Di tempat lain, Zhensu pada akhirnya mulai melakukan rencananya untuk mencari informasi. Bahkan setelah berhasil menghabisi 2 pasukan penjaga istana Zhendong, Zhensu terlihat mengirim laporan kepada Siang Guang, di mana Raja Kinde telah menyiapkan 20.000 pasukan untuk melakukan pemberontakan kepada negara Zhou. Bersama dengan hal itu, seorang bawahan juga memberikan surat dari Sang Guanhong, di mana isi surat tersebut membenarkan laporan Zhensu. Pasalnya, Kaisar Kinde mengajaknya untuk bekerja sama melakukan pemberontakan. Fakta tersebut jelas membuat Siang Guang tertawa dan menganggap Kinde sangat bodoh, bahkan tidak mengetahui bagaimana hubungan keluarga Siang dan keluarga Sang Guang, sampai-sampai mau mengajak Sang Guanghong bekerja sama. Hanya saja tidak ingin mengambil resiko, serta pergerakan Kinde bisa saja menjadi ancaman. Siang Guang lantas meminta pria elang untuk merekrut bandit air hitam di dekat kota Tianfeng untuk menyerang markas Kinde. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, meskipun Tuan He yang dikenal sebagai pembuat senjata handal telah melakukan segala cara untuk memecah batu penemuan Kinyu, bahkan menggunakan helm Victor, hal itu sama sekali tidaklah membuahkan hasil, sehingga membuatnya beranggapan batu yang ditemukan Kinyu berada di tingkat dewa, serta hanya bisa ditempa oleh seorang dewa yang tidak lain adalah Tetua Feng. Mendengarkan hal tersebut, Kinyu lantas bergegas menemui Tetua Feng di kuil dewa dan menjelaskan tujuannya menemuinya, sehingga membuat Tetua Feng merasa tertarik dan bergegas mengajak Kinyu untuk memeriksanya.
站稳。 Setibanya di ruangan bawah tanah, Tetua Feng mengatakan kalau benda tersebut memiliki nama batu besi menyala, sebuah bahan terbaik untuk membuat senjata pedang terbang tingkat dewa, dan bertanya senjata apa yang diinginkan oleh Kinyo. Kinyo mengatakan hanya menginginkan senjata seperti pedang Yujang dan sebuah sarung tangan, sedangkan sisanya akan dia berikan kepada ayahnya. Nah, dikarenakan Tetua Feng juga akan mendapatkan bagian, bahkan bisa membantunya untuk melewati malapetaka yang selama ini tidak bisa dia terobos, dia lantas bertanya, imbalan apa yang diinginkan oleh Kinyo? Tanpa basa-basi, Kinyo bertanya, seperti apa dunia kultivasi yang sebenarnya? Tetua Feng menjelaskan, 3 tahapan kultivasi yang selama ini ada di benua Qianlong hanyalah tahap dasar untuk menjadi kultivator yang sebenarnya. Sedangkan tahap dewa yang dimaksud bukanlah tahap dewa sejati, melainkan seseorang yang baru memasuki ranah inti emas, dan hal itulah yang saat ini sedang dialami Tetua Feng. Nah, jadi gini guys gampangnya, tingkat langit dasar dan langit atas, hal itu hanyalah tahap awal untuk berkultivasi. Sedangkan tahap inti emas barulah sebuah tahapan menjadi seorang kultivator. Di atasnya ada ranah Naschen Sol atau Yuan Ying, ranah Dongsu, ranah Kongming, ranah Dujie, dan ranah Dacheng. Setiap ranah dibagi menjadi 3 tahapan, awal, menengah, dan puncak. Di atas ranah tersebut masih ada ranah Tianxian, Jinxian, dan Yubei. Setiap ranah ada 9 tingkatan. Kemudian ada ranah Shenren dan Tianzhen. Setiap ranah ada tingkat awal, menengah, dan puncak. Kemudian ada ranah Shenwang yang memiliki 3 langkah. Ada juga ranah Tianzun yang mampu menguasai hukum. Dan yang terakhir adalah ranah Hongmeng, bisa dibilang sebagai orang terkuat di seluruh dunia dan disebut sebagai dewa sejati. Sampai sini jelas ya guys ya. Tidak hanya itu, menurut penjelasan Tetua Feng, meski setiap kultivator menempuh kultivasi untuk menjadi dewa dan iblis, tapi ada satu sosok misterius yang memiliki jalan kultivasi berbeda. Bahkan di masa lalu, sosok tersebut berhasil mengalahkan banyak kultivator kuat di ranah Naschen Sol. Namun sayangnya, dikarenakan kekuatan spiritualnya habis dan di waktu yang sama harus melewati malapetaka untuk menembus ranah inti emas, sosok tersebut akhirnya juga tewas. Tapi sebelum benar-benar koit, dia sempat meninggalkan 3 diagram ke setiap penjuru dunia. Bahkan mengatakan kalau jalan yang dia tempuh disebut transformasi bintang alias stellar transformation. 祸兮星辰之变，就算大成期，就不是正常修真者所能。 Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita rekap dong gua transformasi bintang bagian pertamanya guys ya. Gimana menurut kalian? Lanjut atau enggak guys? Komen ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe